Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat, bahagia, dan tentunya diberi kelancaran rezeki, amin. Nah, sebelum masuk ke kasusnya, hari ini aku mau spill produk baru dari Scarlett lagi nih, yaitu Jordanian Sea Salt Shampoo dan juga Conditioner, yang tentu saja mengandung sea salt atau garam laut ya, yang bermanfaat banget untuk mengontrol kadar minyak di kulit kepala, menguatkan akar rambut, memberikan volume pada rambut, mencegah rambut rontok dan juga bercabang, menyehatkan folikel rambut dan kulit kepala, serta membuat rambut ini lebih berkilau. Gimana cara pakainya? Sama aja ya teman-teman, seperti sampo pada umumnya. Tuang ke tangan dan ini aromanya itu seger banget. Lalu diusap di kepala sambil dipijat perlahan dan kemudian dibilas. Nah, setelah itu baru deh kita pakai conditionernya. Caranya tinggal diratain aja hingga ujung rambut, lalu kita diamkan beberapa menit dan kemudian itu kita bilas. Setelah itu alhasil rambut jadi harum, lembut, dan juga nyaman. Walaupun seharian pakai hijab, itu dijamin anti lepek-lepek klub ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian mau coba ini produk dari Scarlett, udah launching ya, dan kalian bisa order di link Shopee yang sudah aku taruh di deskripsi, atau langsung aja tuh kunjungi Instagramnya Scarlett, yaitu di Scarlett_whitening. Oke teman-teman, langsung masuk yuk ke kasusnya. Nah, kali ini kita akan menceritakan kasus yang cukup unik ya, seperti istilahnya itu jebakan Batman, di mana ada seorang penipu berjodoh dengan seorang penipu juga. Nah, gimana sih kisah lengkapnya? Yuk kupas tuntas di channel Rikaro. Pria ini bernama Slamet Iskandar Syah. Ia kelahiran Brebes tahun 1990. Lebih tepatnya saat ini ia berusia 32 tahun. Ia tinggal di Desa Songgom, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Dirinya bekerja sebagai seorang satpam di Bank BCA Mantraman, Jakarta Timur. Nah, sebelumnya dia bekerja serabutan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Slamet dikenal sebagai pria yang tidak banyak bicara, tapi dia sangat mudah bersosialisasi. Beberapa masyarakat di kampung yang mengenalnya mengatakan bahwa dia adalah laki-laki yang rajin mengaji, taat beribadah, dan juga sangat pintar. Namun saat ia bekerja di kota, kepintaran itulah yang membuat dirinya ini hanyut dalam imajinasinya menjadi seorang TNI Angkatan Darat. Slamet awalnya memang berkeinginan masuk sekolah militer. Tapi kabarnya teman-teman dia tidak mampu dan kemudian dia mengikuti pelatihan menjadi seorang satpam. Ia juga bahkan mengoleksi pakaian, foto, hingga pernak-pernik atau barang TNI seperti PDL, logo marinir dan juga Akmil, hingga KTP dengan pekerjaan TNI AD. Nah teman-teman, disinilah awal mula ia kemudian berbohong kepada publik bahwa ia bekerja sebagai seorang TNI Angkatan Darat berpangkat Letnan II atau Letda Infanteri. Setahun lamanya, di tahun 2020 ia mengenal seorang wanita cantik yang berusia 25 tahun. Ia bernama Suci Damayanti. Dia mengenal Suci melalui sosial media dan keduanya ini saling dekat dan kemudian berpacaran. Suci mengenalkan dirinya sebagai seorang anak angkat kedua dari Kolonel Waris Groho dan Ibu Dewi almarhumah. Setahun kemudian, dirinya melakukan akad nikah nih teman-teman pada tanggal 22 November 2021. Namun dikarenakan pandemi, keduanya pun menunda resepsi pernikahan. Kabarnya, keduanya ini menikah secara diam-diam. Dan memasuki tahun kedua pernikahan, keduanya sepakat nih untuk mengadakan resepsi acara besar-besaran di sebuah hotel Grandian di Brebes. Mereka menyewa aula. Dan acara tersebut rencananya digelar selama 2 hari, mulai tanggal 23 hingga 24 Maret tahun 2022. Pemeran utama pastinya ingin nih menggelar resepsi secara militer. Ya, kita sebut saja Slamet ini ya. Kemudian dia meminta izin untuk menggelar resepsi dengan upacara pedang pora. Akan tetapi dari sinilah awal mula bagaimana terbongkarnya siapa sebenarnya Slamet dan juga istrinya. Babinsa dan anggota unit Intel Kodim Brebes kemudian merasa janggal nih dengan undangan yang diterima serta surat perizinan yang tertera.
Di dalam undangan pernikahan, keduanya mengundang banyak sekali jenderal serta para pejabat setempat. Dan setelah melakukan pengecekan kebenaran, Slamet kemudian diminta untuk menyertakan kartu identitas. Akan tetapi teman-teman, setelah itu ia tidak kunjung memberikan kartu identitas dirinya sebagai seorang TNI AD. Disusul kala itu kedatangan sang istri yaitu Suci yang saat itu sedang mengandung, dirinya juga turut dimintai keterangan hingga keduanya ini tidak mampu berkutik. Dan setelah itu, keduanya ini juga turut mengundang sosok guru spiritualnya. Tetapi ini belum pasti ya apa yang terjadi. Keduanya sudah kewalahan, mereka tidak bisa menjawab hingga mengakui bahwa Slamet bukanlah seorang TNI Angkatan Darat. Slamet akhirnya terkejut juga nih mengetahui bahwa sang istri ternyata bukanlah seorang anak angkat dari jenderal, di mana ia hanya merupakan seorang pegawai bank swasta ya saat ini. Nah, dengan penuh penyesalan, Slamet pun menceritakan ia juga tidak mengetahui bahwa sang istri ternyata juga telah menipunya selama ini. Setelah penyelidikan berlanjut, ditemukan fakta bahwa keduanya ini kerap menipu hingga 150 juta. Tapi masih belum jelas ya apa saja sih yang mereka lakukan bersama guru spiritualnya tersebut. Dan kabar hingga saat ini adanya keterikatan keduanya dengan sindikat penipuan karena laporan kerugian senilai 150 juta dan juga adanya pemalsuan identitas TNI ini teman-teman. Kabar ini pun tersebar hingga ke telinga Danrem atau Kolonel Waris Nugroho. Sang kolonel dengan jelas mengatakan bahwa ia bahkan tidak mengenali keduanya. Namun foto kolonel tersebut itu sudah tersebar dengan judul "Seorang kolonel hampir ditipu oleh calon menantu TNI Gadungan". Nah, hingga saat ini kasus pun masih dalam tahap penyelidikan karena keduanya dijatuhi pidana kasus penipuan. Oke teman-teman, demikianlah kasus tipu menipu yang telah terjadi di Kota Brebes. Nah, menurut kalian gimana nih dengan kasus kali ini? Silakan sampaikan di kolom komentar dengan bahasa yang sopan tentunya. Dan teman-teman ingat untuk selalu hati-hati dan waspada, jangan sampai kita tertipu, apalagi dengan pasangan kita sendiri. Oke, sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye!